Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita udah lama nggak nge-vlog begini ya. Balik lagi mas saya Tommy. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat di bulan Ramadan 2026 1447 Hijriah ya. Sekarang ini malam ke 9 ya kalau nggak salah. Malam ke-9 Ramadan, malam minggu, tanggal 28 Februari 2026. Saya sekarang ada di Jalan Pasir Kaliki. Pulang dari kantor. Wah, ini udah lama aja nih, Wiceng. Mbak, keliling-keliling. Bandung. Bulan Ramadan seperti apa di Kota Bandung ya, inilah kayak gini, Pasir Kaliki kayak gini ya. Nah kebetulan barusan tuh sebetulnya ada informasi ya, teman-teman dari Satpol PP Kota Bandung itu mau patroli malam lagi, giat malam untuk melakukan penindakan pelanggaran perda. Kalau ada pelanggaran perda ya, baik itu misalnya tempat hiburan yang masih tutup, masih buka di bulan Ramadan beroperasi, ataupun misalnya potensi-potensi lainnya yang bisa mengganggu keamanan, ketertiban, kekhusyuan jalannya bulan Ramadan, seperti penjualan miras ilegal dan lain sebagainya. Berisik tuh telepon tuh. Itu. Ini sekarang di Jalan Pajajaran Kota Bandung, teman-teman. Jam 23.18. Jadi hampir tengah malam bulan Ramadan. Dan ya inilah, karena mungkin malam minggu ya, jadi ya Ramadan. Ya teman-teman, saya mau kasih tahu juga, ini sekarang saya ngerekam pakai HP saya aja sih sebetulnya. Xiaomi atau Poco ya, Poco X5 Pro 5G, pakai holdernya itu yang charge holder dari Telesin, teman-teman. Gimana? Pengen lihat suasana Bandung malam ini kan? Nah seperti inilah malam minggu ini. Kita di depan ini akan belok ke Wastu Kencana ya. Kita coba berputar. Saya nggak tahu itu teman-teman Satpol targetnya di mana. Mas saya kabar terakhir sih informasinya di kawasan Buah Batu tadi. Terus bergeser ke Jalan Pasir Kaliki yang tempat kita tadi lewat ya. Terus selanjutnya nggak tahu kemana lagi. Yang jelas patroli lah malam ini teman-teman dari Satpol PP Kota Bandung. Gimana teman-teman, puasanya masih apa, lancar ya? Lancar dong, insya Allah ya. Saumnya masih lancar. Nggak berasa nih, tiba-tiba udah masuk hari ke-9 ya. Betul ya, kalau nggak salah. Saya lupa lagi, saya nggak ngitung sih. Kita belok ke Jalan Taman Sari, teman-teman. Ini kampus Universitas Pasundan di sebelah kanan ya, ini. Dan Universitas Islam Bandung atau Unisba. Dan disuguhi jalan yang tambalan-tambalan dan ada bolong-bolong di, aduh. Tapi itu kayaknya lagi oh kabel itu mah, pembagian kabel. Itu teman-teman. Jadi kita keliling-keliling sebentar ya. Selanjutnya mungkin nanti saya juga akan coba, ini baru rencana ya. Bentar, kita belok dulu. Ini Unisba. Kita masuk ke Jalan Harian Bangka. Nanti kita akan lewat Taman Sari ya. Kemudian lanjut ke arah Dago mungkin. Nah, masih rame ya seperti ini. Malam minggu juga sih. Ini maaf ya, saya nggak bisa mutar-mutar kameranya. Jadi saya pasang di dada aja gitu. Pakai chest strap. Ya,
Tadi saya mau ngomong apaan ya? Lupa lagi. Oh iya. Jadi rencananya ini rencana ya mungkin nanti di 2 pekan sebelum Idul Fitri 2026 1447 saya mau coba keliling-keliling lagi nih, memeriksa atau kita kontrol-kontrol jalan-jalan lah ya sama-sama sambil ngabuburit kesiapan jalur-jalur mudik terutama di wilayah Jawa Barat. Nanti teman-teman boleh usul lah mau di mana gitu ininya yang kita kasih lihat. Ih, ada kue balok mau kita lihat gitu kondisinya seperti apa, karena kan klaimnya pemerintah pusat itu Kementerian Perhubungan ya, dalam hal ini Pak Menteri sempat ngomong waktu itu kita ke Dago aja ya jalannya. Jadi apa namanya, 10 hari maksimal 10 hari sebelum Idul Fitri itu semua jalan-jalan yang rusak ya, jalan nasional terutama itu sudah diperbaiki. Jadi pemerintah menjamin katanya jalan-jalan itu udah diperbaiki dan siap digunakan untuk mudik, tidak ada lagi jalan rusak kayak gitu. Demikian pula halnya sama Gubernur Jawa Barat Deddy atau KPM juga sama ya, menjanjikan memastikan bahwa jalur-jalur mudik di jalan-jalan provinsi di Jawa Barat ini tengah dilakukan perbaikan baik itu jalannya sendiri maupun kelengkapan lalu lintas lainnya ya, seperti lampu jalan, kemudian lampu-lampu lalu lintas gitu, lampu-lampu petunjuk arah dan sebagainya itu akan diperbaiki. Oke, ini kita ke arah Cikapayang ya. Nah, maksud saya nanti ayo kita sama-sama yuk jalan-jalan lihat seperti apa sih kondisinya. Nah, mungkin teman-teman punya usulan jalur mana dulu yang harus saya lihat. Kemarin sih sempat sih teman-teman saya ya cerita itu jalur utama lintas selatan terutama di kawasan Cipatat, Raja Mandala, Paku Kampus sampai dengan Padalarang itu aduh luar biasa katanya jeleknya. Banyak jalan berlubang. Nah, itu jalan nasional ya, jalan nasional 3 atau 1 saya lupa lagi, yang itu bisa bahaya banget katanya kalau terutama para pemudik yang nanti bakal ngelintas ke situ pakai motor gitu. Jadi khawatir rawan kecelakaan lah gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, saya nggak tahu nih di beberapa jalur alternatif yang memang biasanya pemudik motor ini melintas gitu, selain jalur utama ya seperti tadi dari Padalarang menuju ke Soekarno-Hatta, kemudian Cileunyi, Ranca Ekek, Cicalengka, Nagreg, Limbangan dan lain sebagainya, mau ke arah timur itu udah jelas lah. Terakhir saya lintas pekan lalu itu ya memang relatif masih bagus lah ya jalannya. Yang biasanya memang tiap mau lebaran itu terutama daerah Ranca Ekek dan Cicalengka itu selalu aja ada perbaikan jalan gitu. Nah, terakhir lewat sih aman-aman aja ya, ada sih bekas-bekas tambalan gitu ya, sedikit-sedikit lah. Cuma secara umum dia masih oke gitu. Nah, masuk ke Nagreg pun begitu gitu. Masih agak-agak oke lah gitu ya. Nagreg, Limbangan itu misalnya oke. Nah, artinya itu oke. Nah, mungkin teman-teman punya usulan buat saya jalur mana aja yang mungkin tanda petik gitu ya perlu dipantau, dilihat, yang mudah-mudahan itu masih bisa
diperbaiki sebelum mendekati Hari Raya Idul Fitri. Nah itu, karena kan sekali lagi tadi pemerintah baik pusat maupun provinsi menjanjikan bahwa jalan-jalan rusak di sepanjang jalur mudik atau harus jalur mudik baik utara maupun selatan itu akan dilakukan perbaikan dan maksimal H-10 atau 10 hari menjelang Lebaran itu jalan sudah mulus lagi gitu. Janjinya begitu. Mudah-mudahan benar ya. Itu teman-teman ya. Jadi saya mau perjalanan pulang sih sebetulnya. Mau keliling-keliling juga, tapi pikir-pikir ini kayaknya kurang kondusif ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting hari ini atau malam ini saya coba videoin lagi, rekam lagi. Ini kita ada di kawasan Jalan Surapati, tempatnya di dekat Pusdai, Cihaur Gelis gitu. Nah itu kan berasa gerak-gerak ada jalan yang ya memang sedikit-sedikit inilah rusak gitu ya, dan tambalan. Nanti teman-teman kita sama-sama ya di 14 hari atau 2 pekan sebelum Idul Fitri kita coba kontrol lah sambil kita ngabuburit. Itu yang pertama. Nah yang kedua mungkin mudah-mudahan saya sehat, ada rezekinya. Saya juga mau coba melintas atau melakukan perjalanan malam nih di bulan Ramadan ini ke arah timur, tepatnya lewat jalan nasional yang nantinya juga bakal dilalui pemudik dengan tujuan mungkin kalau nggak ada perubahan rencana ya, dan kalau memang dikeresakan kalau orang Sunda bilang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya mau ke arah Yogyakarta perjalanan malam. Rencananya pekan depan, tepatnya mungkin ya itu kita lihatlah di situasi seperti apa, yang jelas pekan depan gitu. Selain ngontrol jalan, buset deh, kayak apa aja ngontrol jalan. Maksudnya sampai ngecek ya kesiapan jalur mudik utama lintas selatan Jawa Barat, Jawa Tengah maupun yang menuju ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur itu. Saya juga mau coba mampir ke Masjid Jogokarian atau Kampung Jogokarian ya, Kampung Ramadan Jogokarian. Tuh rencananya sekali lagi ya, mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih rezeki, kemudian juga motor yang saya pakai juga sehat. Dan ini sekarang saya lagi pakai X-Max tahun 2020 ya, X-Max lama, dapat pinjaman gitu. Karena si Pato sedang rawat inap karena usianya udah 5 tahun, jadi harus dirawat inap, dicek semuanya, termasuk diantaranya juga ganti kaleng plat nomor ya, bulan depan ini tanggal 5 atau 6 Maret gitu. Itu ya teman-teman, 2 rencana saya di pekan ini dan pekan depan ya, atau pekan depan lah tepatnya, menghadapi situasi mudik balik Lebaran 2026. Semoga nantinya bermanfaat. Kita ini di kawasan Ciputra ya, tapi jalannya jalan PH Postopa mengarah ke timur. Tuh. Jadi target saya sih sebetulnya ya, sasaran saya di inspeksi, inspeksi gaya banget suaranya, bahasanya. Apa namanya? Selain melakukan pengecekan atau ngabuburit tepatnya ya, pengecekan kesiapan infrastruktur jelang arus mudik balik Lebaran 2026 gitu. Saya juga pengen merasakan vibes
Ramadan atau vibes-nya arus mudik ke arah timur seperti apa gitu. Karena memang selama ini saya belum pernah sih di saat-saat arus mudik itu saya bergerak ke arah timur, artinya lintas provinsi ya. Kalau sampai Banjar doang sih ya memang itu hampir tiap tahun saya coba seperti itu ya. Kenapa selatan? Nah, karena mungkin boleh jadi prediksinya tahun ini banyak juga yang lewat selatan karena di utara sendiri melewati tol Cipali kemudian Trans Jawa itu kan sudah jelas ya, dan kabar terakhir itu Korlantas Mabes Polri itu akan kembali memperlakukan one way atau ya rekayasa lalu lintas one way ya dari Cipali di kilometer berapa gitu, atau dari Cikampek mungkin tepatnya, mulai Karawang sampai dengan tol Kali Kangkung di Semarang sana, itu udah jelas lah. Nah, kenapa saya ngontrol ke selatan? Karena pemerintah juga rencananya tahun ini mau memfungsionalkan dengan kata lain uji coba ya, jalur tol baru yaitu Japek 2 itu yang melintas di pertengahan gitu ya, yang mengarah ke selatan juga itu, dan nantinya akan bergabung dengan Cipularang. Nah ini yang saya akan coba lihat apakah nantinya akan ada penumpukan di kawasan-kawasan seperti Nagrek, Cicalengka, Raja Egek dan lain sebagainya gitu ya, pasca dibuka atau diuji cobanya tol Japek 2 ini gitu. Kita coba cek. Artinya kalau memang itu nantinya berpotensi kepadatan, maka jalur-jalur alternatif lah yang mungkin jalan-jalan nasional atau jalan-jalan provinsi itu yang akan dijadikan opsi untuk pengalihan arus lalu lintas. Nah ini makanya tadi saya juga sekali lagi ingin memastikan jalur-jalur atau jalan-jalan nasional, jalur non-tol ya, seperti janji dari Pak Menteri Perhubungan, di 10 hari maksimal 10 hari sebelum Lebaran itu semuanya sudah siap gitu ya. Masuk juga jalan-jalan provinsi yang dijanjikan oleh Kang KDM itu semuanya sudah siap gitu. Kita coba nanti lihat sama-sama ya teman-temannya. Itu sih sebetulnya. Saya mau jalan-jalan malam ini udah malam banget sih. Saya nanti nggak sempat istirahat gitu. Makan sahur. Itu sekaligus jadi 3 hal tadilah atau 2 hal tadilah yang saya rencanakan di 10 hari ini ya. Ntar itu dia pelan-pelan. Oke, teman-teman, kayaknya aduh lihat nih kan jalannya beredak-berduk gitu. Kayaknya untuk malam ini cukup begitu aja dulu ya. Kita nanti coba eksekusi rencana tadi itu. Nah sekali lagi minta saran, masukan, usulan dari teman-teman semuanya, jalur mana yang perlu saya lihat atau saya kunjungi, asik. Terus juga mungkin di jalur-jalur itu ada rekomendasi-rekomendasi ke tempat-tempat menarik lah ya bagi nantinya para pemudik yang mau istirahat lah atau yang mau berwisata juga, karena kan libur lebaran ini cukup panjang nih ya. Bisa teman-teman usulkan gitu, selain yang udah template lokasi-lokasinya, ada lagi nggak hidden game, apakah itu tempat kuliner, tempat wisata, atau mungkin juga bagi mereka yang melakukan perjalanan mudik malam itu enaknya istirahat di mana sih gitu. Nah di jalur tadi teh ada usulan apa, saya mau lihat gitu. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana ya teman-teman.
Ini sekali lagi mohon maaf, saya nggak bisa putar-putar kameranya. Mudah-mudahan nanti kita pakai yang lebih oke ya. Pakai action cam. Ya tahu lah ya, nggak usah disebutin action cam-nya. Saya penggemar apa gitu, tahu dong. Oke ya teman-teman ya, sementara itu mungkin karena ini kita udah ya sebetulnya di sini sih udah umum-umum aja nih. Daerah Sukamiskin ya, Lapas Sukamiskin mengarah ke timur dan kondisinya masih cukup ramai. Mungkin ada yang banyak acara habis buker gitu ya, sama kolega-kolega mereka, sama teman-teman, sama sobat gitu. Dan kebetulan malam minggu juga dan udah hujan gitu. Sekali lagi ini, sorry, baru sekarang muncul lagi dengan berbagai alasan gitu, tapi mudah-mudahan teman-teman juga sehat selalu ya, dan video saya ini tetap bisa bermanfaat, dan doakan juga apa yang tadi direncanain bisa berjalan. Thank you teman-teman. Belum closing. Set. Belum closing. Oke, langsung closing aja ya. Thank you teman-teman. Semoga puasanya tetap berjalan lancar, kasih kesehatan, dan lebih baik puasanya gitu. Puasanya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan THR segera cair gitu ya. Dan bermanfaat, meskipun kata orang-orang negara sedang susah gitu, tapi THR tetap cair lah gitu ya, mudah-mudahan. Makasih ya teman-teman, itu aja dulu sementara. Kita closing aja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.